Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Para siswa HTN yang berbahagia, ya, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya tentang Bahsul Kutub ya, yang kemarin kita sudah laksanakan beberapa kali. Ya. Tolong yang punya wajah ditampilkan supaya kelihatan yang gantengnya maksimal sama yang cantiknya maksimal, dikeluarkan ya untuk saat ini. Minimal sekarang nih kita ingin lihat ya pada. Baik, saudara sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ya. Baik, kita akan lanjutkan halaman 17 ya. Bapak akan bacakan dulu, nanti Anda silakan lanjutkan. Wa maudhu'ul fiqhi, dan ruang lingkup fikih, huwa af'alul mukallafin, yaitu perbuatan mukallaf min haitsu matalibatihim biha, dilihat dari aspek tuntutan yang berlaku dengan perbuatan itu. Imma fi'lan, ya, baik perbuatan ya, tuntutan itu kasolati seperti sholat, au tarkan, atau tuntutan itu berupa meninggalkan sesuatu, kal gosbi seperti menggasap, au takhiron, atau tuntutan itu berupa perbuatan memilih, ya, kal akli seperti makan. Itu objek fikih ya. Jadi objek fikih itu adalah perbuatan. Kemarin sudah disinggung-singgung bahwa objek fikih itu bukan keyakinan, ya, tapi perbuatan para mukallaf. Wal mukallafuna, yang dimaksud dengan al mukallafun al balighun al aqilun alladzina ta'allaqat bi af'alihim at-taklif syar'iyyah. Yang dimaksud dengan para mukallaf yaitu orang-orang yang balik, berakal, yaitu orang-orang yang sudah layak perbuatan mereka itu dibebani oleh hukum. Ya. Jadi itu definisi atau makna dari mukallaf. Jadi tidak disebut mukallaf balik tapi gila. Ya, itu tidak disebut mukallaf. Jadi orang mukallaf itu orang yang kena beban, kena hukuman. Ya, orang yang sadar, berakal berarti kan, itu balik, itu kena beban. Tetapi orang yang lupa dan tidur itu nggak kena beban. Ya, makanya dalam kitab-kitab yang mendasar ya seperti kitab fikih atau juga Sapinah itu disebutkan kalau orang yang tertidur itu dianggap atau dimaklumi sebagai orang yang tidak kena taklif. Ya, yang kena taklif. Jadi kalau orang yang tidur, misalnya tidurnya mulai dari jam 10 misalnya karena habis olahraga, kemudian kelewat itu mulai dari duhur sampai asar. Nah, duhur dan asarnya ketika dia tidur nggak kena kewajiban. Ya. Atau lagi puasa, ya, lagi puasa bulan Ramadan, ya. Tidurnya habis sholat duhur, kecapean dan lemas, ya, bangun-bangun pas saat mau sahur misalnya kan, mau sahur, berarti dia makan ya tidur lagi. Nah, itu termasuk orang-orang yang orang bukan mukallaf, itu orang-orang yang diangkat yang tidak dikena beban. Ya. Jadi orang yang hilang akalnya itu diantaranya adalah orang tidur. Nah, orang yang tidur itu kalau dia perbuatannya terlewat, maka perbuatan kewajiban terlewat dalam keadaan tidur, maka tidak ada hukum bagi orang tersebut. Kemudian khoso isul fikhi, karakteristik fikih. Al-fiqhu, fikih itu huwa al-janibul amali minas syariah, yaitu suatu perbuatan yang dituntut dari syariah.
Wasyari'ah yang dimaksud dengan syariah kullu ma syara'allahu ta'ala li ibadihi minal ahkam, yaitu setiap perkara yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya berupa hukum-hukumnya. Sawaun bil Quran, ditetapkannya baik dengan Al-Quran atau bis sunnati atau dengan sunnah, wa sawaun ma ta'allaqu minha bi kaifiyatil i'tiqad, atau juga yang terkait dengan tata cara meyakini, ya, keyakinan. Wa yakhtassu biha ilmul kalam wa ilmu tauhid, ya. Dan hal ini dikhususkan untuk pembicaraan mengenai ilmu kalam atau ilmu tauhid. Au bi kaifiyatil amali, atau tata cara melakukan sesuatu. Wa yakhtassu biha ilmu fikih, itulah yang dikhususkan di dalam ilmu fikih. Nah, jadi tadi sudah disebutkan fikih itu berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Baik, sampai sini kita akan jeda dulu. Ya, silahkan sekarang bergiliran untuk melanjutkan membacanya. Ya. Baik, berurutan seperti yang sudah-sudah. Ya, silakan saudara siapa? Sarini. Saryani, Pak. Saryani, silakan. Mana, Gar? Itu mana? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad bada'at nasya'atal fiqhi tadri biya hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemunculan fikih berangsur-angsur dimulai pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi asris sahabah, dan pada era sahabat. Wa kana Ini sabab. kalau ditutup layarnya, Anda ngelihat ada kitabnya nggak? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Oke, silakan. Kana sababin nasyu'uhu wa zuhurul mubakkiron bainas sahabah. Dan alasan kemunculan awal di kalangan para sahabat, an-nasil masati ila ma'rifati ahkamil waqa'i jadidah, adalah kebutuhan mendesak masyarakat untuk mengetahui hukum-hukum atau fakta yang baru. Cukup. Lanjutkan ke Salman Al-Farisi. Ada Salman? Tidak ada. Baik, Zaki. Siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhillah. Bentar, Pak. Au bi kaifiyatil amal wa talabal hajatu dan kebutuhan terhadap wa talabal hajatu ilal fikih, dan kebutuhan terhadap ilmu fikih qaimatun tetap ada fi kulli zamanin, pada tiap-tiap zaman, linazimi ala qatin nasi, untuk ketetapan, untuk mengatur manusia, al-ijtimaiyati, dan sosial masyarakat, wa ma'rifatul huquqi, dan mengetahui hak-hak, al-wajibati, dan kewajiban-kewajiban, likulli insanin, tiap-tiap manusia, wa ifa'ul masalihi, dan memenuhi perdamaian, al-mutajadidati, dan pembaharuan, wadur'ul madari'i, dan mencegah kemadaratan, wal mafasidi, dan mafasid, al-mutasilati, yang membawa, wal al-mutasoliatil wattoriati, yang membawa jalan mutasilah. Cukup. Lanjutkan saudara Wulan. Sebentar, Pak.
Dari api. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamutazul fiqhu, keunggulan fikih Islam itu Fikih Islam diadatin maksudnya wa yamtazul fikih fiqhul Islami, keunggulan fikih Islam itu diadatin majaya dengan kelebihan au khosoisu atau keistimewaan-keistimewaannya ahamiha mayati sebagai berikut, atau keistimewaannya sebagai berikut. Asasnya wahyu ilahi yatamizu ditandai fikha atau fikih dengan goirihi lainnya mina qaunina dari undang-undang atau hukum wad'i bi'ana bahwasanya masdarohu asalnya wahyu Allah Ta'ala mutamasyili yang diwakili di dalam Al-Quran wa sunati dan sunnah nabiyati nabi fakulu annabawiyah fakulu setiap mujtahid mukti tidak tahu apa ya muqayyadun fistinbatihi terkait muqayyadun istinbati bentar. Ya istinbatihi pengambilan kesimpulan kami hukum-hukum syariah binususi nas dengan nas hadaini kedua masdaraini wa yamtazul fiqhul islami bi'iddati mazaya aw khasais wa ahammayati, dan fikih Islam itu mumtaz itu unggul. Ya, bi'iddatin mazaya dengan berbagai keunggulan, khasaisun ahammayati dan juga kekhususan yang paling penting diantaranya sebagai berikut. Jadi banyaklah keunggulan-keunggulan fikih itu, ya. Tapi yang paling penting ada dua saja. Pertama, asasu al-wahyu lillahi, bahwa fikih itu menjadi pondasi wahyu Allah. Ya, satu itu. Jadi itu fikih. Jadi dengan belajar ilmu fikih, dasarnya adalah wahyu Allah. Ya tamayyazul fiqhu an ghairihi minal qawaninil wad'iyah, ya. Bahwa fikih itu unggul dari selain fikih, di antaranya adalah peraturan atau hukum-hukum ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa demikian? Bi anna masdarohu, karena sumber fikih itu wahyullah ta'ala. Jadi fikih itu unggul dari yang lain karena sumber wahyu dari mana? Dari Allah. Al-mutamatsilu fil Qur'ani was sunnah an-nabawiyah, sebagaimana ada dinyatakan dalam Quran dan sunnah Nabi. Ya, itu keunggulan fikih sumbernya. Fakul mujtahidin. Tadi macanya Pak Baliut di sini tuh. Fakul mujtahidin, setiap mujtahid, ya.
itu mesti muqayyadun fi istinbatil ahkam syar'iyyah binususi hadzainil masdaraini, ya. Setiap mujtahid terikat ketika menetapkan hukum syara itu dengan dua nas. Binususi hadzainil masdaraini, dengan nas dari dua sumber ini. Mana itu? Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ma yatafarra'u anhum bimubasyarah, ya. Wa ma tarsudu ilahi ru'yas syariah. Nah, ini keunggulan fikih, ya. Jadi pertama dari segi sumber, dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu beda dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang sumbernya mungkin dari kebutuhan-kebutuhan manusia. Ya. Itu begitu, ya, yang pertama. Singkatnya saja, ya. Kemudian yang kedua, sumulhu kulla mutlibatil hayat. Fikih itu mencakup setiap kebutuhan hidup. Ya, yang kedua itu keunggulan fikih. Ya, tadi sumbernya dari Allah, yang kedua fikih itu mencakup seluruh kebutuhan seluruh hidup. Yamtazul fiqhul islami 'anil qawanini bi annahu yatanawalu 'alaqatil insani. Fikih itu punya keunggulan daripada peraturan-peraturan yang lain karena mencakup hubungan manusia. Yang tiga, mana itu? Alaqatuhu bi rabbih, ya, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Wa alaqatuhu bi nafsihi, hubungan manusia dengan dirinya. Wa alaqatuhu, hubungan antara dirinya manusia bimujtamihi, dengan masyarakatnya atau dengan lingkungannya. Li'annahu, karena fikih lid dunya wal akhirah. Karena fikih itu mengatur urusan dunia dan akhirat. Wa li'annahu dinun wa daulah. Karena fikih itu adalah urusan agama dan negara. Wa amun lil basyariyah, dan juga mengatur keseluruhan kepentingan manusia sampai hari kiamat. Ya. Itu kehususan keunggulan fikih dibanding dengan yang lain. Kedua, ya. Oleh karena itu, ya, wa min ajli tilkal ghayah kanatil ahkamul amaliyah, maka hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan mukallaf itu, yaitu di dalam hal ini fikih, ya, maka dia berhubungan dengan sumber perbuatan mukallaf, baik perbuatan ataupun juga perjanjian, ya, yang mencakup dua hal. Yang pertama meliputi hukum-hukum ibadah, ya. Jadi untuk mencapai perbuatan mukallaf ini setidak-tidaknya fikih menjadi dua. Pertama, hukum-hukum yang terkait dengan ibadah, berarti fikih ibadah. Ada fikih sholat, wasolatin, seperti sholat min taharatin, ya. Itu fikih ibadah dari satu kitab tuh. Biasanya kitab taharah dulu, wasolatin, sholat, wasyamin, puasa, haji, zakat, wa nadar tu nadar, wa yaminin, dan sumpah, wa nahu dzalika, dan lain sebagainya, mimma yasluh bihi tanzimu ala kutubin insani bi rabbih. Pokoknya yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Itu fikih ibadah. Waqad warada fil Qur'an, dan telah ada di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan itu, anil ibadat, yang terkait dengan ibadat, bi anwa'iha, dan macam-macamnya, nahwa mi'atun wa arba'in ayat. Sekitar 140 ayat. Terakhir, meliputi ahkam muamalat. Ya, apa itu? Min uqudin, ya, terkait dengan akad, wa tasarrufatin, wa uqubatin, wa janayatin, ya, mendistribusikan barang, wa uqubat, dan soal sanksi, ya, wa janayat, dan soal-soal pidana, wa dhamanat, soal-soal pertanggungan, dan lain sebagainya yang terkait dengan alaqatin nas bi ba'dihim bi ba'din, yang terkait dengan manusia antar manusia. Sawaun akanu afrodan am jama'atan, baik terkait dengan aspek-aspek individu maupun juga dengan masyarakat. Ya, dan terkait dengan ini hukum muamalah itu ada dua lagi, yaitu yang disebut dengan ahwalus sahsiyah dan al-ahkamul madaniyah, al-ahkamul janaiyah, ya, al-ahkamul murafaat, al-ahkamul dusturiyah, al-ahkamul dauliyah, al-ahkamul iqtisadiyah wal muliyah, macam-macam dari kekhususan fikih muamalah itu. Jadi banyak cabangnya fikih muamalah itu, salah satunya
fikih AS ya, Ulus Asia, kemudian fikih-fikih yang terkait dengan hak-hak kewarganegaraan, jinayah ya pidana, kemudian hukum-hukum acara ya dalam di pengadilan, kemudian hukum-hukum tata negara ya, kemudian hukum-hukum kenegaraan ya, kemudian hukum-hukum iktisadi, ekonomi dan harta dan sebagainya. Seperti itu ya penjelasan makna yang saudara baca barusan. Intinya belajar kitab itu ya harus nekat gitu. Seperti Anda sukanya dengan TikTok lah atau game lah. Ya. Kita nulobating game, nulobating TikTok teh mal bisa kana maca kitab itu teh. Ya. Jadi pabaliut. Nggak tahu itu TikTok teh mendatangkan income apa enggak sebenarnya. Kalau mendatangkan income mah bagi-bagi gitu gimana caranya. Tapi kalau nggak mendatangkan income jangan coba-coba. Ya, nggak ganggu tah karena kuliah. Jadi ilmu nanti leungit. Dibanding ente menang ilmu kalah paroho dalam bating main TikTok. Karena otak teh rusak gitu teh. Ya. Wah, nggak percaya Pak, ya kumaha ente teh percaya. Ya. Karena Bapak kan paling tidak dari segi umur lebih berpengalaman daripada Anda yang baru kemarin kan. Itu saja sebenarnya. Baik, kita akhiri sampai sini dan video ini direkam. Nanti saya upload di YouTube. Ya. Jadi wajah-wajah Anda yang sekarang ini terlihat. Ya, kalau yang nggak nampilin wajahnya nggak akan kelihatan. Jadi mau dipunten lah. Jadi yang hadir saat ini itu wajahnya kelihatan dan mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat ya. Paling tidak bagaimana supaya Anda gemar untuk membaca referensi-referensi yang berbahasa Arab ya sebagai salah satu karakter keilmuan hukum tata negara. Nanti ada kitab lain yang lebih pas sebetulnya dengan jurusan Anda itu, yaitu kitabnya Al-Mawardi ya, Al-Ahkam As-Sultaniyah sebetulnya, yang bisa dibaca dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda baca itu ya tentu banyak inspirasi. Judul-judul skripsi saya kira bagus tuh kalau Anda baca. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri sampai sini perjumpaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa nanti kalau videonya sudah tayang, saya diwajibkan untuk 17 orang ini untuk mensubscribe ya. Channelnya Pak. Channelnya Pak. Channelnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.